Kerjasama dan kolaborasi. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat mengetahui definisi kerjasama dan kolaborasi, mahasiswa dapat menjabarkan tujuan dari kerjasama dan kolaborasi, mahasiswa dapat menjabarkan langkah-langkah kerjasama dan kolaborasi, mahasiswa dapat menunjukkan contoh penerapan kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Landsberger tahun 2011, kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Tujuan kerjasama menurut Damayanti dan Mujiono tahun 2009 menerangkan bahwa tujuan kerjasama sebagai berikut. Pertama, mengembangkan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Kedua, kemampuan bersosialisasi dan komunikasi. Ketiga, menemukan rasa percaya diri terhadap kemampuan peserta didik. Keempat, dapat memahami dan menghargai satu sama lain antar teman. Langkah-langkah kerjasama. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut, yaitu pertama, saling terbuka. Kedua, saling mengerti. Penerapan kerjasama. Kerjasama dalam mata pelajaran praktik furnitur. Dalam pelaksanaan mata pelajaran praktik furnitur memerlukan kerjasama yang baik antar anggota kelompok yang terdiri dari beberapa siswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kerjasama antar anggota kelompok akan menentukan baik tidaknya produk yang dihasilkan. Kerjasama sangat diperlukan dalam suatu kelompok supaya kumpulan manusia tersebut dapat saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Kolaborasi. Jonathan tahun 2004 mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Lalu menurut Kamus Heritage Amerika tahun 2000, kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam upaya penggabungan pemikiran. Singkatnya, kolaborasi adalah proses interaksi kerjasama dalam upaya untuk menggabungkan pemikiran yang berkesinambungan. Komponen dasar kolaborasi. Pertama ada collaborative structure, kedua ada mission and strategy, ketiga ada collaborative culture, keempat ada collaborative team process, dan kelima ada collaborative leadership. Tujuan kolaborasi. Setiap kolaborasi yang terjadi antar individu atau institusi dapat membantu para pihak yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ialah tujuan kolaborasi. Pertama, mengembangkan produktivitas, kedua, menumbuhkan pertumbuhan perusahaan, ketiga, budaya perusahaan yang membaik, keempat, marketing yang lebih efektif. Langkah kolaborasi. Berikut ialah langkah untuk menuju kolaborasi yang efektif. Pertama, ada menetapkan tujuan. Sebelum memutuskan untuk berkolaborasi, pastikan kalian dan tim sudah menetapkan tujuan serta memahami tujuan tersebut. Kedua, memilih kolaborasi terbuka atau tertutup. Jika kalian menginginkan banyak ide baru, kolaborasi terbuka merupakan pilihan yang tepat. Jika tidak, maka gunakanlah kolaborasi tertutup. Ketiga, mengedepankan sikap kolaboratif. Kalian harus siap untuk bersifat kolaboratif sesuai dengan kemampuan kolaborasi seperti kemampuan berbicara, mendengar, dan menghargai perbedaan. Contoh penerapan kolaborasi dengan contoh Goto. Goto atau Gojek dan Tokopedia merupakan kolaborasi antar anak bangsa yang menyatukan dua perusahaan startup yang sedang naik daun. Goto menjadi salah satu dari banyak perusahaan di Indonesia yang berkolaborasi antar dua perusahaan dan hasil berdampak bagus bagi perusahaan karena para konsumen menjadi lebih percaya terhadap Gojek dan Tokopedia. Hal ini akan menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi yang sehat akan membawa dampak positif. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami dan sampai jumpa lagi.